Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan sedikit mengulas tentang makalah kami yang berjudul Studi Analisis Materi Fikih kelas 7 semester genap kurikulum 2013. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu sholat Jumat, apa itu sholat jamak dan sholat qashar, apa itu kaifiyah sholat dalam berbagai keadaan, dan sholat sunnah muakkad serta sholat sunnah ghair muakkad. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu sholat Jumat. Apa sih sholat Jumat itu? Pastinya kebanyakan orang sudah tahu ya, sholat Jumat itu dari namanya pada hari Jumat, sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan 2 rakaat dilakukan setelah khutbah. Nah, ini waktu pelaksanaan yaitu setelah tergelincirnya matahari pada waktu zuhur. Hukum pelaksanaannya bagaimana? Nah, hukum pelaksanaan sholat Jumat di sini terdapat dalam hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al Jumat wajibun ala kulli muslimin illa ala arba'ah abdun mamluk wa mra'atun was-sabi wa maridun rawahu Abu Dawud. Jadi hukum pelaksanaannya di sini wajib kecuali 4 orang ini. Yang pertama budak, yang kedua wanita, yang ketiga anak kecil, dan yang terakhir yaitu orang yang sedang sakit. Ada beberapa keadaan yang menjadikan seseorang yang mestinya berkewajiban melaksanakan sholat Jumat tetapi diperbolehkan untuk tidak menghadiri Jumatan. Apa itu? Kenapa kok bisa? Itu ketika hujan deras satu, angin kencang, dan ketika banjir yang menyulitkan seseorang itu pergi ke masjid. Uzur lainnya yaitu ketika sedang dalam perjalanan atau safar, sakit yang memberatkan untuk pergi ke masjid, adanya atau menahan keluar dari sesuatu dari 2 jalan, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, dan sedang ditugasi dalam pengoperasian menjaga barang-barang berharga. Nah, uzur di sini adalah halangan yang membolehkan seseorang itu tidak harus datang ke masjid untuk Jumatan. Tetapi uzur di sini bukanlah membatalkan kewajiban sholat zuhur yang bisa dikerjakan dalam rumah atau saat bekerja. Jadi begini, orang yang mengerjakan sholat Jumat itu wajib dan tidak diwajibkan bagi orang yang sedang uzur. Tetapi lain lagi jika orang itu memiliki uzur, maka tidak diperbolehkan tidak ke masjid tetapi masih mempunyai kewajiban dalam melaksanakan sholat zuhur. Pembahasan yang kedua yakni sholat jamak dan sholat qashar. Apa sih sholat jamak itu? Sholat jamak ialah mengumpulkan, dalam bahasanya itu mengumpulkan. Jadi secara istilah sholat jamak itu mengumpulkan sholat zuhur dan asyar atau sholat maghrib dan isya di waktu sholat yang pertama, yaitu disebut sholat jamak takdim, atau di waktu yang kedua yang disebut jamak takhir. Jadi sholat jamak takdim itu merupakan penggabungan sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Contohnya sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Sedangkan sholat jamak takhir merupakan sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua atau yang terakhir. Misalnya tadi sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Nah, selanjutnya apa itu sholat qashar? Secara makna, qashar itu merupakan mengurangi atau meringkas. Jadi secara istilah sholat qashar itu sholat yang diringkas. Sholat fardu yang 4 rakaat seperti zuhur, asyar, dan isya diringkas menjadi 2 rakaat. Masing-masing itu dilaksanakan pada waktunya. Sholat zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, isya di waktu isya, yang diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, bagaimana batasan-batasannya? Qashar hanya dilakukan oleh seorang musafir, baik itu dalam safar dekat maupun jauh. Sebagian ulama memberikan batasannya itu 80 km. Nah, bagaimana sih hukumnya sholat jamak dan sholat qashar itu?
Terdapat dalam Al-Quran firman Allah surat An-Nisa ayat 111 yang berbunyi, wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini, falaisa alaikum junahun an taqru fis shalah, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu. Jadi kalian diberi keringanan di sini dari segi jumlahnya dari 4. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaifiat sholat dalam berbagai keadaan. Sholat fardu 5 waktu adalah suatu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya untuk dikerjakan. Perintah sholat ini berlaku juga bagi orang yang sedang menderita sakit, sedang dalam kendaraan, dan orang yang sedang dalam keadaan apapun, bagaimanapun, selama ingatannya masih ada, maka ia wajib mengerjakan sholat. Bagi orang yang sedang sakit maupun orang yang sedang keadaan kesulitan melaksanakan sholat, Allah memberikan keringanan-keringanan yang sesuai kondisinya masing-masing. Dengan demikian, sholat dalam keadaan darurat adalah sholat dalam keadaan terpaksa. Untuk yang pertama, sholat dalam kendaraan. Seorang yang berpergian dengan kendaraan tidak bisa melakukan aktivitasnya secara normal, termasuk melaksanakan sholat. Karena itu ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sholat wajib harus dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, dan menghadap kiblat. Jika di atas sebuah kendaraan, seseorang bisa sholat sambil berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, dan menghadap kiblat, maka dia boleh sholat wajib di atas kendaraan tersebut, seperti orang yang sholat di kapal. Untuk yang kedua, bersuci atau wudhu. Bila tidak memungkinkan menggunakan air, karena keterbatasan air, boleh bertayamum. Untuk yang ketiga, jika di atas sebuah kendaraan, seorang tidak mungkin sholat sambil berdiri dalam menghadap kiblat, maka caranya sholat adalah duduk semampunya. Jika di atas kendaraan mampu sholat sambil menghadap kiblat, maka wajib sholat dengan menghadap kiblat. Selanjutnya, pada waktu takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat. Untuk yang kedua, ketentuan di atas hanya berlaku untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat, meskipun dua hal itu bisa dilakukan. Sholat bagi orang sakit. Orang yang sedang sakit diwajibkan pula melaksanakan sholat selama akal dan ingatannya masih sehat dan masih sadar. Karena pentingnya sholat itu, maka yang dalam kondisi dan situasi apapun, kita wajib melaksanakan sholat. Orang yang menunaikan sholat hendaklah suci dari hadas dan najis. Tata cara sholat dalam kendaraan darurat. Yang pertama, sholat berdiri, tetapi tidak bisa rukuk atau sujud. Untuk yang kedua, sholat dengan duduk. Untuk yang ketiga, sholat dengan tidur pada lambung. Untuk selanjutnya, sholat dengan telentang. Untuk yang kelima, sholat dengan isyarat mata. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh Mbak Nuris. Di sini saya akan melanjutkan poin D tentang sholat sunnah mu'ahad dan ghairu mu'ahad. Yang pertama, sholat sunnah mu'ahad. Sholat sunnah mu'ahad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkan. Sholat ini dianjurkan Rasulullah sehingga Rasulullah sendiri berat untuk meninggalkannya. Macam-macam sholat sunnah ghairu mu'ahad. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah malam. Yang ketiga, sholat sunnah aidain. Yang kedua, yaitu sholat sunnah ghairu mu'ahad. Sholat sunnah ghairu mu'ahad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Kadang dikerjakan Rasulullah dan kadang tidak dikerjakan. Adapun macam-macamnya yaitu sholat tahiyul masjid, sholat sunnah rawatib, dan sholat duha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.